Lintas Makassar Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami hadirkan sesi pengarus utamaan gender Lintas Makassar Siang bersama saya Melanie Ahmad dan juga teman-teman kita dari Perempuan Indonesia Maju Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kali ini kita akan menginspirasi Anda seputar partisipasi politisi perempuan dalam bingkai PIM. Sudah hadir di studio ada Ibu Hajah Hamdaningsih SHMH dan juga Ibu Gerhanita Syam SE. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang. Selamat siang semuanya. Baik. Nah, ini sebelum masuk dalam topik perbincangan kita ini, saya kenalan dulu ya dengan Ibu Hajah Hamdaningsih SHMH. Dalam Perempuan Indonesia Maju berposisi sebagai apa nih, Bu? Saya Ketua Bidang Bidang Politik dan Hukum. Ketua Bidang Politik dan Hukum, iya, ya. Benar. Kemudian Ibu Gerhanita, ini namanya agak unik. Saya manggilnya apa nih, Bu? Gerhanita biasa dipanggil Bunda Hani. Bunda Hani. Oke, Bunda Hani posisi sebagai? Ya, saya di Perempuan Indonesia Maju posisi sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan. Oke, nah ini ngobrolnya tentang partisipasi politisi perempuan dalam bingkai PIM. Sebelum masuk ke sana, untuk PIM sendiri Perempuan Indonesia Maju, ini ada beberapa bidang yang dibawahi ya, dan tentunya sudah ada beberapa program yang dilakukan di 2022. Bu Hamdaningsih mungkin bisa menceritakan sedikit tentang Perempuan Indonesia Maju? Oh iya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Sedikit saya mengulas mengenai PIM. Yeah. Sudah tahu barangkali ya, PIM adalah Perempuan Indonesia Maju. Di dalam PIM ini ada beberapa bidang-bidang, termasuk UKM, pemberdayaan perempuan, politik dan hukum. Ada beberapa lagi ya yang mungkin saya tidak sempat sebutkan, bahwa PIM ini adalah organisasi yang sangat bagus. Karena di dalam PIM ini ada beberapa perempuan-perempuan yang bergabung di dalamnya. Antara lain ada praktisi, akademisi, terus ada pengacara, ada UMKM, pengusaha-pengusaha, dan masih banyak lagi di dalamnya. Tetapi di PIM ini sudah lengkap semua personil-personil di dalamnya. Oke, berarti ini bukan dari satu profesi saja, tapi dari berbagai macam profesi. Gabungan dari beberapa profesi. Sebuah keunikan mungkin ya, karena selama ini kita mendengar organisasi perempuan itu hanya satu seprofesi saja yang yang terkumpul ya. Nah, kalau dalam PIM sendiri untuk politik dan hukum ini, apa saja program yang sudah dikerjakan di 2022? Mengenai politik dan hukum sudah ada beberapa kali kita adakan pertemuan-pertemuan, kita adakan pelatihan-pelatihan mengenai perempuan, yang mana di dalam perempuan ini sangat perlu kita memberi pembelajaran dan memotivasi perempuan-perempuan agar perempuan-perempuan ini melek hukum dan melek politik. Di mana di dalam politik ini perempuan masih sangat rendah. Itu ya. Makanya kita sebagai politik dan perempuan hukum dan perempuan yang ada di PIM, kita mengajar dan mengajak perempuan-perempuan untuk belajar agar tidak tertinggal, utamanya di dunia politik. Karena perempuan-perempuan yang lain ya daripada anggota-anggota PIM banyak yang merasa diri rendah diri, banyak yang merasa bahwa wah saya tidak mampu, saya tidak bisa, dan itu hal-hal yang tidak bisa kita kembangkan di perempuan. Bahkan kita mengajak dan mengajar perempuan, mari kita belajar, utamanya di PIM kami sering sharing, karena di dalam PIM banyak bidang-bidang, banyak akademisi, banyak maksudnya praktisi-praktisi kampus juga ada yang bergabung di dalamnya, maka kita sering sharing bagaimana nanti mengembangkan perempuan ke depan. Oke. Seperti begitu. Seberapa penting sebetulnya politik itu untuk perempuan? Karena kan selama ini
persepsi ya masyarakat di luar sana bahwa perempuan nggak usah terlalu pintar deh, karena akhir-akhirnya akan berakhir ke pekerjaan domestik. Dapur, sumur, dan kasur. Itu stereotip sekali ya. Tapi menurut Ibu seberapa penting sebetulnya politik untuk perempuan? Nah inilah yang perlu sebagaimana tadi yang dikemukakan bahwa perempuan itu sumur, dapur, dan tempat tidur. Itu kita harus menghilangkan yang seperti begitu. Mari kita bersama-sama mengajak kaum perempuan, karena di dunia politik ini sangat perlu adanya perempuan. Karena saya melihat di dunia politik ini perempuan selalu merasa bahwa jangan misalnya deh ada ji bapak-bapak, ada ji itu sana bapak-bapak. Tidak bisa kita kembangkan persepsi seperti itu. Karena kalau kita tidak belajar untuk maju dan mencoba untuk terjun ke dunia politik, itu perempuan akan terkebelakang. Karena dengan kita maju ke politik, maka kita akan bersuara. Kita dapat bersuara di dunia politik bahwa perempuan juga bisa, perempuan juga mampu. Itu yang utama kita lakukan di PIM, supaya perempuan jangan merasa selalu terkebelakang. Oke. Baik, saya beralih ke Bunda Hani nih, Bunda Hani selaku Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan ya. Pemberdayaan perempuan dalam hal ini tentunya di segala aspek. Betul sekali. Dalam bidang pemberdayaan perempuan di PIM sendiri, program yang sudah dilaksanakan selama 2022? Ya, jadi untuk pemberdayaan perempuan sendiri itu kami sudah bekerja sama dengan ada beberapa bidang. Karena pemberdayaan perempuan kan mencakupi segala aspek ya. Contohnya di bidang sosial, ada kerjasama bersama dengan ketua bidang sosial dan pengurus lainnya untuk terjun langsung melihat kondisi para fakir miskin, terus kaum duafa dan yatim piatu ya. Jadi kami ke panti asuhan berbagi, kami turun langsung ke rumah-rumah di mana penampungan yang memang layak untuk dibantu kaum duafa ya. Terus di bidang lingkungan hidup contohnya juga kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu ada pembinaan, pelatihan untuk bagaimana dari limbah menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Jadi rupiah ya. Rupiah betul sekali. Jadi sampah rumah tangga itu sendiri bisa menghasilkan pupuk. Gitu. Itu dengan program yang sudah diselenggarakan selama 2022 ya. Ya, banyak sebenarnya. Banyak sebetulnya. Yang enggak usah mungkin panjang kalau disebutkan satu persatu. Bunda Hani, berbicara tentang pemberdayaan perempuan, ini berkaitan dengan politik ya hari ini karena kita bahasnya tentang partisipasi politisi perempuan ini. Apakah memang perempuan ini perlu untuk diberdayakan pada bidang politik? Sementara satu sisi kebanyakan perempuan yang menjadi permasalahan dalam kehidupannya itu biasanya finansial ya, utamanya dalam ketika sudah berkeluarga. Nah, pentingkah politik ini diberikan semacam pencerahan gitu pada para perempuan? Iya, penting banget ya. Kalau menurut saya sih untuk perempuan sendiri itu kalau dipermasalahkan finansial itu kurang lebih mungkin harus dirubah mindsetnya ya. Karena perempuan zaman sekarang itu sudah sangat kreatif. Jadi ibu-ibu ya khususnya perempuan yang apalagi pada saat era pandemi kemarin itu banyak inovatif yang dilakukan, banyak kreativitas yang keluar dari ide-ide cemerlangnya sehingga bisa menghasilkan UMKM ya. Jadi dengan adanya itu sekarang perempuan sudah semakin hebat. Mereka sudah bisa mencari finansial sendiri tanpa berharap ke dari penghasilan suami juga ya. Jadi untuk hal dalam segi politik saya rasa sangat penting. Kenapa? Karena kalau ada perempuan di dalam pemerintahan itu pasti bisa akan membawa aspirasi suara perempuan. Jadi memang kita harus sebagai perempuan kita harus ikut andil di dalam politik itu. Oke. Nah, bagaimana peran atau andil perempuan di dunia politik kita akan lanjutkan sebentar ya. Kita jeda dulu sejenak. Masih di sesi pengarus utamaan gender, kami akan segera kembali. Kadang ku ragu untuk menjalani. Tak pernah ku
mengerti ujung perjalanan ini, tapi bersamamu akan ku lalui. Kita hadapi bersama semua rintangan yang ada, walaupun terjatuh kita bangkit kembali. Aku di sini untukmu, selalu ada bersamamu, agar kau tahu akulah sahabat terbaikmu. Akhirnya aku mengerti, ku tak akan sendiri, karena bersamamu kita akan lalui. Kita hadapi bersama semua rintangan yang ada, walaupun terjatuh kita bangkit kembali. Aku di sini untukmu, selalu ada bersamamu, agar kau tahu akulah sahabat terbaik. Sahabat terbaik tak akan pernah lari untuk hadapi kenyataan ini. Kita ada di sini, tak berdiri sendiri. Marilah kita gali untuk dapat berkreasi. Hei kawan, dengarlah hati ini bicara. Sudah waktunya kita untuk selalu bersama. Kita bisa, kita mampu jika kita bersatu. Bersama kita satu untuk gapai sesuatu. Kita hadapi bersama semua rintangan yang ada, walaupun terjatuh kita bangkit kembali. Aku di sini untukmu, selalu ada bersamamu, agar kau tahu akulah sahabat terbaik. Kita hadapi bersama semua rintangan yang ada, walaupun terjatuh kita bangkit kembali. Aku di sini untukmu, selalu ada bersamamu, agar kau tahu akulah sahabat terbaikmu. Sahabat terbaik, akulah sahabat terbaik, akulah sahabat terbaik, kaulah sahabat terbaikku. Bro, pramugarinya cakep juga tuh. Mana sih, Jo? Oh iya, cakep ya. Dia kesini tuh. Namanya Euis. Eis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Eis. Oh, Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak. iya Mbak. Eis. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa teh? Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge. Muhun, abdi ti Bogor. Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu. Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional. Masih bersama Anda di sesi pengarus utama gender Lintas Makassar siang. Dan pendengar, kita lanjut lagi perbincangan dengan dua tamu istimewa kami hari ini. Ada Ibu Hajah Hamdaningsih SHMH dan juga Ibu Gerhanita Syam SE. Nah, ini tadi saya terakhir sama Bunda Hani ya. Saya mau ke Bu Hajah Hamdaningsih lagi nih. Bisa diceritakan sedikit nih Bu, sebelum bergabung di Perempuan Indonesia Maju, aktivitas kesehariannya seperti apa dan bagaimana membagi waktunya? Karena kan perempuan itu punya banyak tanggung jawab ya, apalagi kalau sudah menikah, udah punya anak. Gimana Bu Hajah? Iya. Sebelum saya terjun ke bergabung di PIM Perempuan Indonesia Maju, saya profesinya adalah pengacara. Ya, advokat atau pengacara. Di samping itu saya juga berpolitik
Jadi pada saat 2004-2009 saya sudah pernah duduk di DPRD kota. Setelah itu berikutnya saya ikut lagi, belum masuk lagi. Jadi makanya saya sangat mengatur waktu saya, karena saya sangat banyak berkecimpung dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Tetapi di sisi lain saya juga adalah ibu rumah tangga yang harus mengatur waktu untuk anak-anak dan suami serta keluarga saya. Makanya saya benar-benar kalau memang ada kebutuhan rumah tangga yang tidak bisa saya tinggalkan, saya kesampingkan urusan organisasi dulu. Saya lebih utamakan urusan keluarga. Tetapi setelah saya bergabung di PIM, alhamdulillah semua bisa saya atur, semua saya bisa siasati waktu untuk bergabung dan beraktivitas dengan profesi saya. Seperti itu. Kalau nggak salah ingat itu di PIM ada apa ya istilahnya, saran atau apa bisa dikatakan dogma mungkin ya, dari ibu ketua kepada seluruh anggotanya bahwa harus mengutamakan keluarga. Benar seperti itu ya? Iya, itulah sukanya dan senangnya kami bergabung di PIM, karena kami tidak pernah dipaksa, kami tidak pernah dianjurkan untuk mengutamakan organisasi. Bahkan ketua kami Ibu Ida Haris sangat menekankan bahwa utamakan dulu urusan keluarga baru organisasi. Oke, sedikit pengalaman nih Bu untuk karena kan kita bicarain tentang politik sekarang. Ketika sebelum memasuki dunia politik itu kan harus ada prosesnya ya, nyalek dulu dan seterusnya. Itu apakah benar kos politik di Indonesia itu habis-habisan gitu sampai bisa jual harta benda lah istilahnya? Iya sih, seperti begitu. Ada juga yang seperti begitu, tapi alhamdulillah saya selama nyalek, alhamdulillah belum pernah saya jual dan menghilangkan barang-barang untuk saya pakai nyalek. Saya nyalek dengan apa yang saya miliki, apa yang ada pada saya. Saya tidak memaksakan untuk menjual barang atau untuk ikut nyalek. Sebelum saya terjun di dunia politik, saya adalah ibu rumah tangga dan profesi advokat yang orang bilang saya ibu rumah tangga yang sangat manja. Yang orang bilang jabe sekali Kak Bedeng. Tetapi setelah saya terjun ke dunia politik, itu yang melakukan dan menjadikan saya sebagai perempuan, orang bilang perempuan hebat, perempuan yang kuat, perempuan yang sudah bisa bekerja seperti apa yang selama ini laki-laki mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa, perempuan itu tidak mampu. Jadi setelah saya terjun dan saya melihat itu, saya belajar untuk saya maju, untuk saya berhasil bahwa perempuan tidak seperti itu. Saya memperlihatkan, saya belajar bahwa perempuan itu bisa seperti ini, bisa seperti itu, seperti laki-laki yang selama ini perempuan selalu dinomorduakan. Dan alhamdulillah setelah saya bergabung di politik ada kuota 30%. Nah, itu yang saya lakukan dan saya gunakan, bahwa kenapa saya tidak gunakan kuota 30% ini untuk kita kaum perempuan. Makanya saya mengajak ibu-ibu perempuan supaya marilah kita melek politik, buka mata, buka hati, buka telinga untuk mengetahui seperti ini di dunia politik. Jangan ada perasaan, jangan ada pikiran bahwa dunia politik itu jelek. Dunia politik itu kalau kita mau nyalek harus banyak uang. Tidak seperti begitu. Pun kalau kita belum berhasil masuk ke DPR, paling tidak kita sudah dapat pembelajaran yang sangat berarti dan banyak. Dan kita sudah bisa tahu, seperti begini politik, seperti begini kalau saya memperjuangkan aspirasi perempuan. Itu yang paling utama, bahwa kita terjun di dunia politik supaya kita bisa memperjuangkan apa-apa yang untuk perempuan ke depannya, supaya perempuan bisa lebih maju, lebih baik, dan keterwakilan perempuan bisa kita wakilkan di DPR. Seperti begitu. Nah, saya membayangkan nih ya, kalau ada satu orang perempuan berada di antara ibu-ibu yang berada dalam organisasi Perempuan Indonesia Maju dengan pemikiran seperti Bu Hajah ini, wah,
bisa lebih berkembang di perempuan kita ya. Tapi sayangnya tidak semua perempuan mendapat kesempatan itu. Saya ke Bunda Hani dulu. Bunda Hani, sama nih dengan pertanyaan saya ke Bu Haja. Pasti aktivitasnya Bunda Hani bukan cuma satu nih, ada beberapa aktivitas. Bisa diceritakan dulu seperti apa aktivitasnya sebelum gabung dengan Perempuan Indonesia Maju? Oh ya, sebelum gabung dengan Perempuan Indonesia Maju ada beberapa organisasi ya. Karena saya suka memang berorganisasi, juga ada beberapa usaha dan ada beberapa bidang pekerjaan lainnya yang juga saya garap. Dan saya memang hobi dengan sosialisasi. Saya suka pertemanan ya, mencari silaturahmi. Jadi setelah diajak sama Ibu Ketua, Ibu Ida ya, untuk masuk di PIM, saya lebih bahagia lagi karena lebih banyak lagi teman perempuan, khususnya di Sulsel ya, Makassar. Akhirnya yang tidak kenal jadi kenal, jadi yang tidak tahu jadi tahu. Jadi banyak hal yang kami bisa bagi di Perempuan Indonesia Maju ini. Dan alhamdulillah Ibu Ketua kami adalah ketua yang sangat cerdas, sangat bijaksana dan sangat aktif ya. Seperti halnya dengan saya juga, saya sangat menyukai dengan perempuan seperti Ibu Ketua saya. Itulah motivasi saya kenapa saya bergabung di Perempuan Indonesia Maju. Ini ada usaha saya lihat ya, saya sempat cari-cari data ini sebelum siaran. Ternyata ada kafenya, ada banyak nih usahanya. Iya. Bisa diceritakan sedikit ini usaha seperti ini memang karena hobi atau? Iya Mbak, jadi waktu saya flashback sedikit, mungkin cerita sedikit. Dulu orang tua saya menginginkan saya PNS, namun saya tidak ada keinginan karena saya merasa passion saya bukan di situ. Passion saya adalah saya orang yang mungkin jiwa saya marketing, artinya jiwa saya itu suka lapangan, sosialisasi. Nah kalau PNS kan pergi absen pagi pulang sore ya, minta maaf ya. Saya bukan passion banget, ya, bukan saya banget. Jadi akhirnya saya mungkin kasih pemahaman bahwa jiwa saya ini mungkin entrepreneur. Jadi saya mungkin cocoknya di seorang pengusaha atau saya membidangi yang di lapangan. Itu mohon maaf, jadi, di tahun-tahun berapa tuh? Ya mungkin masih pada saat SMA ya. Jadi saya itu dari SMA saya sudah bekerja Mbak. Dari SMA saya ambil pengalaman menjadi SPG mobil ya, biasa jual-jual bantu-bantu dealer. Akhirnya begitu lulus SMA saya kuliah pun saya sambil bekerja. Jadi malah saya sempat sampai 1 tahun enggak kuliah itu karena fokus di pekerjaan. Jadi alhamdulillah dengan hasil itulah saya menabung ya sedikit demi sedikit. Saya kembangkan, saya membuka dari pelajaran, dari pengalaman saya bekerja di bank, di event organizer, di media, itulah yang saya kembangkan sehingga saya membuka perusahaan sendiri. Jadi alhamdulillah saya punya perusahaan media, saya punya koperasi saya bentuk, kemudian juga event organizer yang insya Allah nanti akan kami launchingkan di tanggal 22 ini. Kalau medianya bisa disebutkan mungkin? Ya, kemarin saya sempat menjadi ketua Perjosi Sulsel ya, ketua Perserikatan Jurnalis Sulawesi Selatan, di mana ada beberapa anggota di dalamnya ya. Jadi seluruh wartawan ya media online yang saya rangkul menjadi satu gabung di Perjosi. Saya medianya di Social Experience dan Terkini News. Kemarin tahun 2004 saya di Makassar Terkini. Jadi pengalaman yang belajar dari Makassar Terkini itulah sampai saya berani untuk terjun di dunia media. Dan saya mungkin salah satu sosok seorang perempuan yang pemerhati media. Waduh, ini 2004 sudah di Makassar Terkini ya. Saya belum jadi apa-apa tuh 2004. Nah, Bunda Hani ini kalau dilihat ya antara kan selaku perempuan, Bunda Hani sudah aktif dari SMA sampai hari ini, banyak sekali kegiatan, memiliki beberapa usaha. Tapi kalau Bunda Hani melihat apakah perempuan-perempuan kita ini memang terbatas untuk kesempatan atau memang tidak mau menggunakan kesempatan walaupun itu kesempatan ada di depan mata?
terbatas atau tidak mau itu kembali lagi kepada perempuannya sendiri ya. Kalau menurut saya ya mindset itulah yang harus kita rubah, bahwa terbatas dan tidak mau. Terbatasnya terbatas apa dulu? Kalau terbatas dari segi finance, saya rasa itu bukan suatu alasan. Karena kenapa? Kalau terbatas dari segi finance kan kita bisa mencari, kita bisa membuat sesuatu yang inovatif dengan kreatif yang kita punya. Misalnya ini aja yang ada di depan ini yang sudah nyata, ini bisa jadi uang. Sampah pun bisa jadi uang. Mungkin lebih cenderung ketidakmauan mungkin kalian, karena pada dasarnya itu segala sesuatu tuh harus dilantasi dulu dengan kemauan keras. Ya. Jadi bagaimana cara kita memotivasi teman-teman saudara kita yang perempuan, khususnya orang terdekat kita, bahwa ayo kita sama-sama apa yang bisa kita lakukan sama-sama, khususnya untuk bagaimana cara mengembangkan perempuan yang ada di Sulsel ya, di tempat kita berada ini. Jadi saya rasa pemberdayaan perempuan itu harus kita lakukan. Bunda, menarik ini karena ini Bunda Hani kan punya banyak usaha ya. Pasti dong pernah ketemu dengan perempuan yang kalau kita lihat, wah kamu punya potensi tapi kok enggak mau mengembangkan. Itu apa yang kita sampaikan ke dia sampai ya betul, usahakan sampai dia bisa berubah. Sering banget. Jadi kalau untuk ketemu dengan seorang perempuan yang punya potensi itu banyak sekali. Contoh ya, contoh dekat rumah saya sendiri, tetangga saya itu banyak yang pintar menjahit. Saya pikirnya, ayo punya potensi, punya ilmu, punya kreatif untuk membuat suatu dari kain bisa jadi jilbab, jadi mukena. Kenapa tidak? Itu bisa menjadi menghasilkan uang. Saya bantu di pemasarannya, seperti itu. Jadi saya terus memotivasi. Jadi ibu-ibu yang misalnya bingung mau buat apa, saya adakan pelatihan misalnya ya. Terus lebih apalagi saya sudah ikut pelatihan kemarin di Kemenkop ya, koperasi yang UMKM. Saya banyak ide-ide yang keluar di situ. Kenapa tidak? Yang ibu-ibu kan hobi banyak ya. Mayoritas ibu-ibu kan pasti suka cenderung ke dapur, hobi masak. Kenapa tidak dari hasil masakannya itu kita kembangkan, kita jadikan hasil UMKM dan kita bisa marketkan keluar, bisa dijual seperti itu. Berarti yang paling utama itu untuk seorang perempuan kalau mau maju harus kenali dulu potensi dirinya ya, sehingga bisa passion mereka. Mereka harus tahu dulu saya apa. Seperti ibu di samping saya ini kan passionnya beliau kan seorang pengacara ya, yang mengerti hukum ya. Jadi mungkin cocoknya jadi pengacara. Terus orang yang tergantung hobi juga sebenarnya ya. Ada yang hobi olahraga, bisa jadi pelatih misalnya, atau kalau masih perempuannya masih muda mungkin bisa dibina terus dijadikan atlet. Nah, kebetulan kemarin saya juga manajer atlet Muay Thai Sulsel dan alhamdulillah sudah pembuktian di mana Sri Evianti itu salah satu atlet binaan saya yang memecahkan telurnya untuk Sulawesi Selatan, medali emas pertama. Jadi itu salah satu pembuktian bahwa perempuan memang bisa dan mampu untuk menjadi perempuan tangguh, hebat dan berani, mempunyai jiwa perjuangan yang keras, seperti itu. Berarti memang harus mengenali potensi diri nih, dan kadang-kadang kitanya nggak bisa lihat potensi kita tapi orang lain bisa ya. Ya, jadi memang perlu adanya sharing, perlu banyak keluar ikut organisasi, kemudian perlu banyak belajar ya, mengenali potensi-potensi yang ada dalam diri sendiri. Terus perlu melihat ide-ide, memang harus banyak keluar untuk melihat apa yang harus dilakukan. Karena kalau kita di rumah sendiri kan pasti tidak jadi masalah sih, karena sekarang kan sistem sudah bagus ya Bun, sudah bisa jual online, tapi tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Pasti butuh kolaborasi, butuh kerjasama, butuh bantuan dari teman, saudara, dari teman-teman organisasi khususnya. Apalagi kami di Perempuan Indonesia Maju ya, saling membantu ya Bunda ya. Jadi misalnya ada teman yang jualan produk makanan misalnya, ya kami beli seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bu Hajah lagi nih. Bunda Hani, terima kasih banyak, ini inspiratif sekali ya. Nah, Bun, kalau melihat kondisi perempuan kita, saya lupa tadi bertanya tentang
kalau politik ya memang tidak semua orang mungkin merasa nyaman di sana, tapi perlu untuk dicoba atau digeluti di sana. Yang utama lagi hukum nih. Banyak orang yang merasa saya nggak perlu tahu terlalu dalam deh tentang aturan ini misalnya. Tapi ternyata itu akan jadi bumerang suatu saat, misalnya ketemu kasus kita nggak tahu aturan hukumnya nih. Nah, seberapa sadarkah perempuan di sekitar kita ataupun perempuan Indonesia Maju, organisasi ini, bahwa hukum itu penting untuk dipahami? Ya. Betul. Ada beberapa perempuan, terutama perempuan-perempuan awam yang merasa bahwa jangan deh belajar tentang hukum untuk apa, sebenarnya seperti itu. Tetapi saya menganjurkan kepada ibu-ibu, terutama teman-teman di PIM, supaya mau belajar mengenai hukum, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Sementara hukum ini berjalan terus, masalah-masalah, kasus-kasus juga ada terus. Nah, syukur-syukur kalau kita bisa menghindari, pun kita sudah menghindari, tetapi kalau kita sudah menghindari, tetapi masih ada masalah yang timbul. Jadi saya menganjurkan kepada ibu-ibu untuk selalu belajar. Kalaupun tidak sempat membaca, mungkin bisa dengan jalan mendengarkan. Misalkan ada sosialisasi atau ada pelatihan-pelatihan, ikutlah pelatihan itu supaya bisa sedikit mengerti apa itu hukum, bagaimana itu dunia hukum. Terus kalau kita ada masalah, kita mau diapakan? Kalau kita tidak tahu, kan kita buta, kita tinggal di rumah dengan menghadapi pekerjaan-pekerjaan rumah, itu yang sangat-sangat membuat pikiran kita tidak terbuka. Makanya saya mengajak ibu-ibu, terutama ibu-ibu PIM, kalau ada pelatihan-pelatihan ikutlah. Pun kalau tidak sempat membaca dan belajar, mendengarkan. Kan di TV-TV juga biasa ada dibahas masalah hukum, supaya kita terutama perempuan tidak melek hukum. Kita melek hukum, kita mengerti apa yang akan kita lakukan, apakah ini ada efeknya, apakah ini ada sanksinya kalau kita melakukan seperti begini. Kalau kita tahu, pasti kita tidak akan melakukan hal-hal yang menjerat atau menyeret kita ke dunia hukum. Makanya itu sekali lagi ibu-ibu, saya mohon belajarlah tentang dunia hukum. Begitu pula dengan dunia politik, bergabunglah untuk mengetahui ada apa di dalam dunia ini. Seperti begitu. Oke. Agak ngeri itu ya, ada apa nih dalam dunia ini, karena persepsi orang di luar tentang politik itu sudah agak ini ya. Tapi sebentar, kita coba gali lagi inspirasinya bersama dengan Bunda Hani, karena kabarnya akan maju nih ya, jadi calon legislatif ya. Tapi sebentar, setelah kita lewatkan dulu yang berikut ini. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan
keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru, bekerja bersama hati. Baik, pendengar, masih di sesi pengaruh utama gender dan masih dengan topik kita hari ini, partisipasi politisi perempuan dalam Bingkai Perempuan Indonesia Maju. Saya kembali lagi bersama dengan dua narasumber kami, Ibu Hajah Hamdaningsih SHMH dan juga Ibu Bunda Hani Gerhanita Syam SE. Saya ke Bunda Hani dulu. Tadi ngobrolnya sama Bu Hajah ini tentang politik dan hukum ya. Nah, saya dengar kabar akan maju nih untuk menjadi anggota legislatif. Nggak takut dengan persaingannya? Insya Allah, Bismillah ya. Apa yang dipersiapkan atau apa yang mendasari sampai harus sampai berani maju ini? Karena kan seperti yang sudah sempat kita singgung di awal ya, politik itu kos politik di Indonesia khususnya itu katanya besar sekali dibandingkan kos politik di negara lain. Ini Bunda Hani apa yang mendorong sampai mau maju gitu? Ya sebenarnya pada dasarnya kemarin sih saya nggak ada keinginan maju ya. Malah sebenarnya saya hanya pendampingan kemarin menjadi tim sukses. Di perjalanan banyak yang mendukung, banyak yang meminta, ayo Bunda maju, ayo Bunda waktunya maju mungkin ya. Adik-adik organisasi, teman-teman, bahkan keluarga ya. Jadi itu salah satu inspirasi buat saya. Oh ada yang menginginkan saya maju, mungkin ada maksud tujuannya apa. Bahkan saya sempat tanyakan, kenapa minta saya maju? Kalau ada orang duduk, ada yang perhatikan itu satu yang saya kutip ya, bahwa kalau ada yang duduk ada yang perhatikan. Mungkin ada sebagian besar merasa mereka tidak diperhatikan, mereka aspirasi mereka hanya sampai di sebatas dia simpan pribadi aja, padahal itu tidak seperti itu ya. Jadi mungkin dari motivasi itulah yang saya akhirnya tergugah untuk ya sudahlah Bismillah, saya waktunya sudah harus mungkin maju, saya harus membantu banyak orang, saya harus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
seperti Oke, itu. Bunda, ini kan sudah punya banyak pengalaman ya, organisasi ada, pengusaha ada. Nah, untuk memutuskan untuk maju sebagai calon anggota legislatif pasti tidak lepas dari perhitungan ya. Apakah ini bermanfaat untuk saya ke depannya atau tidak? Nah, ketika ternyata dihitung-hitung nih, wah, kos politiknya memang besar, atau ada keinginan untuk mundur atau maju terus nih? Kalau untuk bermanfaat sudah jelas ya. Kalau bermanfaat untuk banyak orang itu sudah otomatis pasti bermanfaat untuk pribadi kita sendiri. Tapi kalau untuk mundur pun saya tidak. Insya Allah saya mungkin perempuan yang dimana juga orang yang sudah mengenali saya mungkin dia tahu kalau Bunda Hani ini orangnya seperti apa. Saya sekali berjuang maju ya harus maju, pantang mundur-mundur. Jadi ya fight aja. Ya biarkanlah waktu bicara dan insya Allah ya mungkin kita tinggal melihat saja nanti bagaimana. Oke, ini sama prinsip dengan ini ya, sekali layar terkembang, hidup mundur ke pantai. Nah, ada pasti, saya yakin karena bergaul dalam Perempuan Indonesia Maju, pasti ada inspirasi sedikit nih dari Bu Haja yang sudah punya pengalaman. Bisa cerita sedikit nih Bunda, kalau melihat potensi Bunda Hani, kemudian juga percaturan politik saat ini ditambah lagi dengan gendernya perempuan ya, karena biasanya orang mana perempuan udah nggak usah atau kecil kemungkinannya, kansnya kecil. Ini menurut Bu Haja seperti apa? Ya. Bunda Hani? Menurut saya ya tentang Bunda Hani yang ingin maju sebagai calon legislatif, saya sangat memberikan support kepada Bunda Hani supaya Bunda Hani di dalam menjalankan atau menuju ke pencalekan nanti, Bunda Hani harus banyak belajar, banyak mempersiapkan diri menghadapi apa keinginan masyarakat. Karena mungkin Bunda Hani belum terlalu tahu, belum terlalu melihat apa keinginan masyarakat. Kalau saya sih sudah pengalaman, saya sudah tahu bagaimana apa maunya masyarakat mau diapakan. Nah itu harus kita pelajari yang sangat-sangat mendalam, sangat-sangat jauh. Kita harus pelajari apa maunya masyarakat, dan bagaimana sifat masyarakat. Maunya masyarakat ini berubah-ubah terus ya, setiap 5 tahun berubah lagi, 5 tahun kemudian berubah lagi itu ya. Itulah yang saya katakan bahwa kita harus mempelajari apa keinginan masyarakat, apa maunya masyarakat, bukan 5 tahun. Per sekian hari, per sekian jam itu bisa tiba-tiba berubah konstelasi. Yang mana tadinya kita sudah besar hati, wah dia pilih Kak ini, dia dukung Kak ini. Jangankan orang lain, sepupu pun keluarga itu masih bisa lari ke orang lain. Padahal kita sudah membina, kita sudah mengajak dia untuk bergabung ke kita supaya bisa kita mewakili aspirasinya nanti ke depan di DPR, tetapi tidak seperti begitu masyarakat. Kita makanya saya bilang Bunda Hani harus kita belajar mempelajari apa maunya masyarakat. Karena saya saja sudah 4 kali nyalek sampai sekarang saya masih bingung. Saya masih pusing melihat bagaimana ini masyarakat apa maunya. Padahal saya sudah membina mereka, saya sudah mengajari mereka, saya sudah membuka pikirannya mereka bagaimana caranya memilih caleg yang potensi untuk membawa aspirasi ke depan bagi mereka semua. Tetapi tidak seperti begitu. Karena saya melihat ini masyarakat mereka silau dengan pemberian akhir dari caleg-caleg ya. Makanya saya bahasakan ke keluarga bahwa mungkin dia kasih kok memang dia kasih pada saat akhir, tetapi nanti kalau minta tolong ke dia mau mengaspirasikan apa aspirasi masyarakat, pasti dia bicara sudah mau kok saya bayar untuk apa lagi, seperti begitu. Jadi ini juga yang yang saya bingung juga dengan masyarakat, apa sebenarnya yang dia inginkan. Padahal saya sudah jelas-jelas, saya sudah tanamkan ke mereka bahwa setelah saya duduk, saya akan kembali kepada mereka. Saya akan mengajari mereka, saya akan membawa aspirasi mereka, tetapi tidak seperti begitu. Berarti memang masyarakat kita belum terlalu memiliki pendidikan politik seperti itu ya? Iya.
Itulah yang karena tidak adanya pembelajaran atau pendidikan politik bagi masyarakat, makanya dia kasihan juga masyarakat dikasih sekian itu yang dia pilih, itu yang diambil. Padahal kita tahu bahwa kalau kita sudah bayar pasti ada bahasa kita, sudah mau kau saya bayar suaramu, gitu kan. Padahal bukan itu sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi masyarakat sendiri juga yang melakukan hal seperti itu, bahwa dia sudah tahu itu tidak benar, masih juga dia lakukan, dia terima. Pun kalau saya sih kau terima tapi jangan pilih, karena itu sudah tidak benar. Dari awal dia sudah beli suaramu. Jangan pilihlah orang yang potensi bisa menyuarakan aspirasimu di DPR. Tetapi bukan seperti itu yang mereka pikir. Dia melihat yang pada saat itu aja. Jadi pun kalau ada masyarakat yang merasa dirinya tidak diperhatikan, merasa dirinya aspirasinya tidak terwakilkan, ya karena dia memilih orang yang tidak tepat untuk duduk di DPR menyuarakan aspirasinya. Seperti begitu. Sudah siap nggak nih dengan yang disampaikan Bu Haja tadi? Karena kayaknya memang perlu skill khusus ini ya, memantau, melihat perkembangan keinginan masyarakat ini, Bunda Hani. Iya, betul sekali, dan itu memang kenyataannya. Itulah kenyataan yang terjadi di sekarang ini ya, di era zaman now ya. Padahal dulu nggak ada seperti itu ya, Bunda. Dulu itu murni nggak ada yang dibayar, nggak ada yang namanya aspirasi. Memang itu harus butuh orang-orang yang betul-betul peduli. Nah, kalau dia hanya ada keinginan kepentingan duduk dan apalagi dari awal memang sudah gucurkan dananya habis-habisan seperti itu, ya pasti pikirnya bagaimana supaya dana saya kembali. Jadi ya pasti tidak ada lagi keinginan untuk peduli sama aspirasi yang warga masyarakat yang pilih dia. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, untuk masih berkisar tentang partisipasi politisi perempuan dalam Bingkai Perempuan Indonesia Maju. Beberapa tahun yang lalu ketika itu salah satu politisi perempuan di Indonesia kan terjerumus kasus korupsi ya, yang sempat viral dengan iklan katakan tidak pada korupsi, tapi ternyata beliau tersandung. Nah, untuk bisa menjaga diri dari ketersandungan pada hal yang sama, ini apa yang dilakukan oleh Bunda Hani? Ya, supaya tidak tidak ikut-ikutan ya, kita harus punya prinsip. Jadi sebagai manusia itu harga diri itu adalah harga mati. Janganlah pernah mau dibeli, jangan pernah mau ikut-ikutan. Jadilah pribadi diri sendiri. Apalagi kita sebagai perempuan, kita harus tetap menjaga harkat martabat kita sendiri dan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang ada. Jadi kalaupun ada orang yang berbuat salah dan itu di depan mata kita salah, udah jelas salah, jangan ikut-ikutan. Ikuti prinsip sendiri, ikuti kata hati. Ikuti kata kembali hati. Ke hati kita. Baik, segala sesuatu yang kembali ke hati itu hasilnya akan, karena hati nggak pernah bohong. Allah itu sudah menciptakan hati kita itu memang betul-betul tulus, murni, ikhlas ya. Jadi kalaupun ya menurut pribadi saya ya, kalau ada orang yang berbuat salah, itu adalah orang yang menentang kata hatinya. Karena otomatis pasti hatinya berontak, tidak seperti itu. Jadi ya ikuti kata hati. Baik. Ini kayaknya jadi pegangan juga nih Bunda Hani sampai bisa punya beberapa usaha, bisa melampaui beberapa bisa dikatakan karir yang berpindah-pindah dengan berbagai macam karakter, tapi tetap bisa eksis ini. Baik, Bunda dan juga Bu Haja, ini kita berada di penghujung kebersamaan kita. Ada hal-hal yang ingin disampaikan. Mungkin saya ke Bu Haja dulu, silakan. Ya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, saya akan mengeluarkan statement atau sedikit tentang perempuan, bahwa kita harus berpartisipasi dalam politik. Kuncinya adalah perempuan harus keluar rumah, bangun organisasi dan pergerakan perempuan melawan patriarki, militerisme dan kapitalisme. Itu yang saya minta dan saya inginkan dari masyarakat, terutama kaum perempuan, supaya mereka lebih memperdalam ilmu tentang politik dan hukum. Karena kebetulan itu bidang saya sangat mengharapkan perempuan-perempuan melek mata untuk
terjun, paling tidak mempelajari apa itu politik dan apa itu hukum, supaya mereka menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang tidak terkebelakang, dan menjadi perempuan yang maju. Apalagi saya adalah ada di organisasi Perempuan Indonesia Maju, maka saya menginginkan semua perempuan-perempuan itu bisa maju dan berkembang. Baik, melek hukum dan politik supaya berdaya dan tidak diperdayakan ya. Ngomong tentang pemberdayaan, kita ke Bunda Hani nih. Gimana Bunda? Silakan. Iya, sebagai seorang perempuan ya, yang insya Allah nanti ke depannya 2024 punya harapan dan cita-cita untuk maju dan terjun di dalam dunia politik. Ayo kita sebagai perempuan bawakan aspirasinya seorang perempuan, bagaimana supaya perempuan itu tetap menjadi prioritas di dalam keluarga, khususnya yang dimana kita ketahui keberhasilan sosok seorang pria itu pasti ada di belakangnya adalah sosok seorang perempuan. Apakah itu dia ibunya atau istrinya. Nah, kenapa tidak perempuannya sendiri yang maju? Kenapa harus menunggu sosok seorang pria yang harus berhasil? Kita juga dong sebagai perempuan harus menunjukkan bagaimana kita punya kemampuan, bagaimana memotivasi diri dan organisasi kita, khususnya di Perempuan Indonesia Maju. Dan alhamdulillah di Perempuan Indonesia Maju kita mempunyai sosok seorang ketua yang sangat betul-betul motivator ya. Dia sangat dukung penuh untuk bagaimana kemajuan perempuan yang ada di khususnya Sulawesi Selatan ini. Jadi ayo kita sama-sama tunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi perempuan tangguh, hebat, dan bisa berhasil. Oke, baik, terima kasih Bunda Hani dan juga Bu Hajah untuk kehadirannya Jumat ini. Nanti kita akan hadirkan lagi inspirasi berikutnya bersama bidang yang berbeda dari Perempuan Indonesia Maju. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, mendengar demikian kebersamaan kita dalam Pengarus Utama Gender untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Oktober 2022. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa.